Selamat datang di Misteri Koncomangan. Kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang dua hal yang penuh misteri, mata batin dan mata ajna. Apakah keduanya sama, atau justru memiliki rahasia berbeda? Bagaimana cara membukanya, dan apa saja dampaknya? Siapkan dirimu, karena perjalanan kita kali ini akan membawa kamu menembus dimensi yang tak kasat mata. Jangan lupa subscribe dan share serta like. Mata batin dalam keilmuan Jawa. Dalam tradisi keilmuan Jawa, mata batin seringkali dikaitkan dengan aspek spiritual dan metafisika seseorang. Istilah ini merujuk pada kemampuan untuk melihat atau merasakan hal-hal yang tidak kasat mata, termasuk energi, niat orang lain, atau bahkan makhluk halus. Mata batin dipandang sebagai salah satu bentuk kepekaan rohani yang berkembang melalui laku spiritual, seperti 1. Tirakat, berpuasa atau mengurangi hawa nafsu untuk membersihkan diri dari energi negatif. 2. Meditasi, semedi, merenung dalam keheningan untuk menyelaraskan diri dengan alam semesta. 3. Ngerowot, diet makanan tertentu untuk meningkatkan vibrasi spiritual. 4. Doa dan mantra, membaca doa atau mantra untuk membuka jalur komunikasi dengan alam gaib. Menurut kepercayaan Jawa, mata batin berkaitan erat dengan keselarasan antara batin, jiwa, rasa intuisi, dan alam semesta. Orang yang memiliki mata batin terbuka, diyakini mampu membaca tanda-tanda alam, firasat, atau bahkan mendapatkan petunjuk dari leluhur. Namun, dalam keilmuan Jawa, kemampuan ini diingatkan agar tidak digunakan untuk kesombongan atau mencampuri takdir orang lain. Fokus utamanya adalah pengembangan diri dan harmoni. Mata batin dalam Islam. Dalam Islam, konsep yang mendekati mata batin adalah basirah, yang bermakna wawasan batin atau mata hati. Basirah mengacu pada kemampuan hati untuk membedakan antara yang benar dan salah berdasarkan hidayah dari Allah. Mata batin atau mata hati dalam Islam bukan kemampuan supranatural, tetapi lebih kepada pembersihan jiwa dan kedekatan dengan Allah. Proses pembukaan mata hati ini dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran. 1. Qs. Al-Hajj, pukul 22.46. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Ayat ini menegaskan bahwa kebutaan batin adalah ketidakmampuan memahami kebenaran, meskipun mata fisik melihatnya. 2. Qs. An-Nur, pukul 24.35. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Cahaya di atas cahaya, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Ini menggambarkan mata hati yang bersih sebagai media untuk menerima cahaya hidayah Allah. Untuk membuka mata hati dalam Islam, pendekatannya meliputi 1. Tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, membersihkan hati dari penyakit seperti hasad, iri, dan sombong. 2. Takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, zikir, dan doa. 3. Tadabur Al-Quran, merenungkan dan memahami makna Al-Quran untuk memperdalam hikmah. 4. Ikhlas, melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Perbedaan dan kesamaan. 1. Kesamaan. Keduanya memandang mata batin sebagai sarana untuk memahami hal-hal yang lebih mendalam daripada yang tampak di permukaan. Prosesnya melibatkan pengendalian diri, introspeksi, dan hubungan dengan Yang Maha Kuasa Tuhan. 2. Perbedaan. Dalam keilmuan Jawa, mata batin sering dikaitkan dengan pengalaman supranatural, sedangkan dalam Islam lebih kepada kedalaman spiritual tanpa elemen mistik. Islam menekankan pengembangan mata batin sebagai jalan menuju hidayah dan amal soleh, bukan untuk kemampuan paranormal. Keduanya mengajarkan bahwa mata batin tidak boleh digunakan untuk kesombongan, sedangkan mata ajna, yang dikenal dalam tradisi spiritual sebagai mata ketiga, memiliki konsep yang mirip dalam keilmuan Jawa dan Islam, meskipun dengan terminologi dan pendekatan yang berbeda. Dalam keilmuan Jawa, dalam tradisi Jawa, konsep mata ketiga sering dikaitkan dengan kawaskitan, atau kemampuan untuk melihat yang melampaui panca indera biasa. Ini sering dikaitkan dengan 1. Ilmu batin, mata ketiga dianggap sebagai pusat intuisi atau pancer yang menghubungkan manusia dengan alam spiritual atau gaib. 2. Meditasi dan keheningan, melalui praktik tapa brata atau semedi, seseorang dapat membuka mata batin untuk memahami kebenaran sejati. 3. Keselarasan dengan semesta, mata ketiga adalah simbol manunggaling kawula lan Gusti,
atau penyatuan antara manusia dengan Tuhan. Dalam pandangan Jawa, mata ketiga sering dilihat sebagai pusat energi di dahi yang menjadi tempat munculnya kekuatan spiritual, kebijaksanaan, dan visi batin. Dalam pandangan keilmuan kejawen, mata batin dan mata ajna dianggap sebagai bagian penting dari kemampuan spiritual manusia untuk memahami dimensi yang lebih dalam dari kehidupan. Berikut penjelasan fungsi masing-masing. 1. Mata batin. Mata batin dalam kejawen sering dihubungkan dengan kemampuan intuitif dan kesadaran jiwa. Ini lebih kepada aspek rasa sejati atau rasa kedalaman, yang menjadi dasar dalam memahami dan menyelaraskan diri dengan energi alam semesta dan kearifan leluhur. Fungsinya meliputi membaca energi atau tanda-tanda alam. Mata batin membantu seseorang menangkap pesan-pesan dari alam, baik melalui firasat maupun perasaan mendalam. Menghubungkan dengan dimensi spiritual, dalam praktik kejawen, mata batin berfungsi untuk menjembatani dunia nyata dan dunia gaib. Membangkitkan kesadaran sejati, dengan mata batin yang aktif, seseorang bisa mengenali jati diri dan memahami tujuan hidupnya secara spiritual. 2. Mata ajna cakra ajna. Mata ajna, atau sering disebut mata ketiga, berhubungan dengan titik energi di antara kedua alis. Dalam kejawen, mata ajna sering dikaitkan dengan kekuatan kesempurnaan spiritual, dan ilmu titen kemampuan membaca pola. Fungsinya antara lain, melihat hal-hal yang tak kasat mata. Mata ajna memungkinkan seseorang melihat dimensi gaib atau peristiwa yang terjadi di luar kemampuan fisik. Pusat intuisi dan visi spiritual, ajna membantu seseorang dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan kebijaksanaan intuisi, bukan hanya logika. Meningkatkan daya spiritual, melalui latihan seperti meditasi atau olah rasa, ajna dapat menjadi pusat pengendalian energi yang lebih besar. Kaitan antara mata batin dan mata ajna. Dalam kejawen, mata batin dan mata ajna sering dianggap saling melengkapi. Mata batin bertugas merasakan dan memahami energi secara intuitif. Mata ajna bertugas menyalurkan dan mengarahkan energi untuk tujuan yang lebih spesifik, seperti membaca alam gaib, melakukan penyembuhan, atau mendeteksi bahaya. Keduanya menjadi inti dalam praktik kejawen yang menekankan harmoni antara fisik, mental, dan spiritual. Latihan seperti olah rasa, meditasi kejawen, dan tirakat sering dianjurkan untuk mengasah kedua kemampuan ini. Dalam pandangan keilmuan kejawen, mata batin dan mata ajna dianggap sebagai bagian penting dari kemampuan spiritual manusia untuk memahami dimensi yang lebih dalam dari kehidupan. Berikut penjelasan fungsi masing-masing. 1. Mata batin. Mata batin dalam kejawen sering dihubungkan dengan kemampuan intuitif dan kesadaran jiwa. Ini lebih kepada aspek rasa sejati atau rasa kedalaman, yang menjadi dasar dalam memahami dan menyelaraskan diri dengan energi alam semesta dan kearifan leluhur. Fungsinya meliputi membaca energi atau tanda-tanda alam. Mata batin membantu seseorang menangkap pesan-pesan dari alam, baik melalui firasat maupun perasaan mendalam. Menghubungkan dengan dimensi spiritual, dalam praktik kejawen, mata batin berfungsi untuk menjembatani dunia nyata dan dunia gaib. Membangkitkan kesadaran sejati, dengan mata batin yang aktif, seseorang bisa mengenali jati diri dan memahami tujuan hidupnya secara spiritual. 2. Mata ajna cakra ajna. Mata ajna, atau sering disebut mata ketiga, berhubungan dengan titik energi di antara kedua alis. Dalam kejawen, mata ajna sering dikaitkan dengan kekuatan kesempurnaan spiritual, dan ilmu titen kemampuan membaca pola. Fungsinya antara lain, melihat hal-hal yang tak kasat mata. Mata ajna memungkinkan seseorang melihat dimensi gaib atau peristiwa yang terjadi di luar kemampuan fisik. Pusat intuisi dan visi spiritual, ajna membantu seseorang dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan kebijaksanaan intuisi, bukan hanya logika. Meningkatkan daya spiritual, melalui latihan seperti meditasi atau olah rasa, ajna dapat menjadi pusat pengendalian energi yang lebih besar. Kaitan antara mata batin dan mata ajna. Dalam kejawen, mata batin dan mata ajna sering dianggap saling melengkapi. Mata batin bertugas merasakan dan memahami energi secara intuitif. Mata ajna bertugas menyalurkan dan mengarahkan energi untuk tujuan yang lebih spesifik, seperti membaca alam gaib, melakukan penyembuhan, atau mendeteksi bahaya. Keduanya menjadi inti dalam praktik kejawen yang menekankan harmoni antara fisik,
mental, dan spiritual. Latihan seperti olah rasa, meditasi kejawen, dan tirakat sering dianjurkan untuk mengasah kedua kemampuan ini. Dalam keilmuan Jawa, mata ajna sering dikaitkan dengan konsep pancer atau pusat kesadaran batin. Mata ajna, yang dalam tradisi Hindu dikenal sebagai cakra ajna cakra ketiga, memiliki makna yang serupa dalam spiritualitas Jawa, yaitu sebagai pusat intuisi, kesadaran spiritual, dan kemampuan batin. Berikut adalah fungsi mata ajna menurut perspektif keilmuan Jawa. 1. Pusat keseimbangan batin. Mata ajna dianggap sebagai tempat di mana seseorang dapat mencapai harmoni antara pikiran, perasaan, dan intuisi. Dalam meditasi Jawa, ini sering disebut sebagai nggayu manunggaling kawula lan Gusti, mencapai kesatuan dengan Tuhan. 2. Mengasah intuisi dan kebijaksanaan. Mata ajna berperan dalam mengasah kepekaan batin seseorang untuk memahami sesuatu di luar logika. Dalam tradisi Jawa, kemampuan ini disebut weru sadurunge winarah, yakni mengetahui sesuatu sebelum terjadi. 3. Pusat komunikasi spiritual. Sebagai jembatan antara dunia fisik dan spiritual, mata ajna memungkinkan seseorang untuk terhubung dengan energi gaib atau wahyu ilahi. Hal ini sering digunakan oleh orang yang mendalami kanuragan, kejawen, atau ilmu spiritual lainnya. 4. Meningkatkan konsentrasi dan meditasi. Mata ajna dianggap membantu seseorang dalam mencapai samadhi atau meditasi mendalam yang diperlukan untuk memperoleh kesadaran sejati. 5. Pusat visualisasi dan imajinasi. Dalam meditasi Jawa, mata ajna digunakan untuk membayangkan sesuatu secara jelas visualisasi, yang membantu mewujudkan niat atau karsa. Dalam tradisi kejawen, ajna sering dirangsang melalui praktik meditasi, pernapasan, dan olah rasa, yang semuanya bertujuan untuk membangkitkan kesadaran spiritual dan menyelaraskan diri dengan alam semesta. Mata ajna juga sering dikaitkan dengan waskita, atau kemampuan untuk melihat sesuatu di balik realitas fisik. Menyelaraskan mata batin intuisi, dan mata ajna cakra ketiga, menurut keilmuan spiritual biasanya melibatkan latihan-latihan meditasi, energi, dan pengembangan kesadaran diri. Berikut langkah-langkah yang sering dianjurkan. 1. Pemahaman tentang mata ajna dan mata batin. Mata ajna, terletak di antara kedua alis, sering disebut sebagai cakra ketiga, pusat intuisi, persepsi, dan penglihatan batin. Dalam filsafat cakra, ini adalah kunci untuk memahami dimensi spiritual. Mata batin, kemampuan intuisi dan kesadaran non-fisik yang biasanya berhubungan dengan persepsi halus di luar 5 indera. Keduanya saling berhubungan, mata batin sering diasosiasikan dengan aktivasi energi mata ajna. 2. Meditasi cakra ajna. Duduk dalam posisi nyaman, punggung lurus, dan mata tertutup. Fokuskan perhatian pada titik di antara kedua alis. Visualisasikan cahaya indigo, biru keunguan, bersinar di area tersebut. Lakukan pernapasan dalam, perlahan, dan ritmis sambil mengucapkan zikir seperti hu dalam tarikan nafas melalui hidung dan keluarkan melalui hembusan mulut dengan zikir Allah untuk meningkatkan resonansi cakra ini. 3. Latihan konsentrasi dan intuisi. Konsentrasi, fokuskan pandangan pada satu objek jika Anda menggunakan media semisal lilin atau sebagainya, atau fokuskan pada pertengahan dahi di antara kedua alis. Intuisi, latih intuisi dengan cara mendengarkan firasat atau suara hati dalam pengambilan keputusan sehari-hari. 4. Pengendalian pikiran dan emosi. Pikiran yang penuh kekacauan akan menghalangi aliran energi ajna. Latihan mindfulness atau meditasi hening dapat membantu meredakan emosi berlebih. Hindari stres dan pola pikir negatif. Energi ajna lebih mudah selaras ketika pikiran dan emosi dalam keadaan seimbang. 5. Manfaatkan teknik energi. Latihan seperti Reiki, Yoga Kundalini, atau Pranayama, latihan pernapasan bisa digunakan untuk membersihkan dan mengaktifkan cakra ajna. Gunakan kristal seperti ametis atau lapis lazuli yang dipercaya membantu menguatkan mata batin dan cakra ajna. 6. Asupan nutrisi untuk energi ajna. Konsumsi makanan alami yang mendukung energi spiritual seperti buah-buahan berwarna ungu, blueberry, anggur, dan herbal seperti rosemary atau lavender, atau makanan mutih walaupun tidak dengan berpuasa. 7. Doa dan pemurnian spiritual. Lakukan doa atau afirmasi untuk menyelaraskan energi batin dan mendapatkan bimbingan dari kekuatan ilahi.
Bersihkan energi negatif dengan cara mandi air garam, membakar dupa, atau melafazkan zikir yang selaras dengan energi mata ajna. Kunci keberhasilan terletak pada konsistensi latihan dan kesabaran. Mata ajna dan batin memerlukan waktu untuk berkembang seiring peningkatan kesadaran spiritual. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan share serta like.